Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di Jawa, luar Jawa, baik di dalam maupun di luar negeri ya. Ketemu lagi dengan kami tim peliputan PT Natural Nusantara di grup FB Pertanian Organik. Pada kesempatan kali ini kita live streaming dari lapangan, ingin mengajak mitra-mitra NASA yang sangat luar biasa. Nanti kita bincang-bincang bersama dengan ahlinya melon organik ya. Sekalian nanti kita panen karena ini sudah memang waktunya panen. Bagaimana berbudidaya melon secara hidroponik ya, peralatan-peralatan apa saja yang digunakan ya. Kemudian nanti bagaimana teknis budidaya dari awal sampai menjelang panen. Nah, kita akan langsung ke lokasi ya di drynet ya. Kebetulan saat ini kita berada langsung di tanaman melon ya, di drynet Teknofarm ya, tepatnya di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta ya. Untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama menuju ke lokasi untuk bertemu dengan ahlinya melon hidroponik. Monggo silakan. Oke, Mitra NASA dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita sudah bertemu dengan ahlinya melon hidroponik, Bapak Debi ya. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang bersama bagaimana teknologi-teknologi yang digunakan untuk budidaya hidroponik ini. Semangat pagi Pak. Semangat hidroponik pagi ya. Pak Debi ya. Nah, ini kami dari Mitra NASA ya. Ini kita live streaming di FB Pertanian Organik. Mitra-mitra NASA dimanapun berada pengen tahu bagaimana cara budidaya tanaman melon terutama di hidroponik. Tapi mungkin lebih dijelaskan dulu lokasi tanaman melon itu ada di mana. Silahkan Pak Debi. Salam jumpa buat kawan-kawan di manapun berada. Saat ini kita di greenhouse lokasi di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Jadi tanaman ini tanaman perdana di sini ya. Jadi ada 2000 populasi di dalam 500 meter persegi. Cuman yang dalam masa panen saat ini baru 1000 ya, seribuan populasi. Jadi di dalam konsep tanaman melon yang ada di greenhouse drynet ini kita konsepnya tetap berprinsip pada organik ya. Jadi artinya meminimalisir bahan-bahan yang tidak sehat buat tubuh manusia. Untuk itu kami mempertahankan supaya tidak ada bahan kimia yang membahayakan, supaya buahnya tetap sehat, nanti disimpan pasca panen bisa cukup lama, tidak rusak seperti itu. Oke. Nah, itu berarti ini jumlahnya keseluruhan berapa tadi? Ada 1000 yang siap panen. Jadi ada dua usia tanam. Jadi ini yang siap ini ada 2 blok. Jadi 500 meter persegi ini dibagi ada 4 blok. Jadi yang siap panen ada 2 blok ya. 2 blok ini jumlahnya 1008 kalau dihitung. 1008 ya. Kemudian jenis-jenis melon yang ditanam ini saya lihat ada yang putih, ada yang kuning. Ini termasuk jenis-jenis yang apa saja, Mas? Ya, yang belakang ini yang seperti yang ini, putih ini honey globe ya. Honey globe ya. Yang kuning itu kita tanam golden. Golden ya. Seperti itu. Berarti 2 jenis tanaman, honey globe dan sama golden aja ya. Kemudian untuk perawatannya dari awal sampai panen ini bagaimana, Pak Debi? Monggo silahkan. Ya, dari awal seperti biasa semai, kemudian semai itu membutuhkan waktu kira-kira 2 malam. Hari ketiga itu semaian yang tumbuh lebih dari 3 hari itu sudah kita akhir ya. Kita ambil yang bagus-bagus saja, kemudian ditaruh di persemaian ini kurang lebihnya 5 harian. 5 sampai 6 hari, kemudian langsung masuk di meja instalasi ini. Nah, ini masuk usia 63
Jadi 63 memang ya. Golden sama Honey Club ini sepertinya spesifikasi apa gennya itu memang dia sampai bisa dipanennya setelah 60 hari. 60 hari ya. Ini sudah kita coba hitung, kayaknya kematangannya sudah cukup seperti itu. Ya itu, Pak. Ya. Kemudian produk-produk apa yang digunakan mulai dari semai sampai panen ini, Pak? Mungkin ini kan menggunakan hidroponik ya, yang di tandon seperti itu. Nah, nanti apa aja yang digunakan? Silakan Pak TB. Ya, ini kita produknya memang murni untuk produk seluruhnya kita pakai NASA karena produk dari Natural Nusantara ya, Pak ya. Ya. Untuk supaya kita bisa mempertahankan itu tadi, organik itu tadi. Jadi yang pertama ini ada pupuk dasarnya yang untuk aliran ini instalasi hidroponiknya, kemudian untuk seperti menanggulangi atau preventif supaya tidak kena jamur dan sebagainya, itu kita pakai Glio, Korin, sama BVR itu rutin. Itu untuk pengendali hamanya ya. Alhamdulillah sampai usia panen ini kayaknya nggak ada gangguan yang berarti lah kayak gitu. Kemudian biasanya kan petani-petani untuk pupuk nutrisi ini biasanya menggunakan Abamik atau kita kan mau mencoba mengemik sendiri antara Abamik, kemudian ada produk-produk dari NASA, mungkin ada Fruitop, ada Greenstar. Nah ini kita mungkin kemasan Nasamiknya. Nasamiknya itu apa, Mak? Ya Nasamiknya ini memang masih belum belum dikeluarkan, nanti barangkali segera NASA bisa keluarkan. Jadi kawan-kawan bisa menunggu produk untuk nutrisi pokoknya yang ada di sini. Ini yang terpenting adalah di dalam nutrisi itu kita penuhi kebutuhan setiap masing-masing tanaman. Kalau melon ya kita penuhi kebutuhan nutrisi seimbangnya itu seperti apa. Itu sudah ada jurnal-jurnal untuk kebutuhan melon itu. Ya, kita mengejar ke sana. Jadi kalau sudah pakai itu untuk melon ya pasti sudah bisa maksimal seperti itu. Oke, kemudian ini kan menggunakan bahan-bahan peralatan seperti apa ini, Mak? Talang. Seperti talang, kemudian ada ini apa nih? Bajaringan ya. Nah, ini kanal C. Sebagai contoh ya untuk pembuatan ini ya satu lonjor ini kan. Ini tadi berisi berapa tanaman? 50 tanaman setiap meja. 56 setiap baja. Setiap meja ya. Setiap meja. Itu satu meja ini kurang lebih ukuran berapa ya? Ini menghabiskan berapa, Pak? Oke. Satu mejanya itu 50 cm kali 7 meter. 50 cm kali 7 meter ya. Itu terdiri dari 4 jejer talang secara rapat, cuman di dalam jalur talang itu kita pakai jarak 50 cm. Ini seperti itu jarak tanamnya. Jadi memang jarak tanamnya melon ini berapa tadi? Antar lubang di jalur talang itu 50 cm. Ini yang daerah sini ini memang nggak dipakai, yang ini kita nyoba kerapatan agak dikurangi separuh yang ini. Berarti ini 1 meter, kemudian yang ini 1 meter. Yang ini nggak dipakai. Ini, cuman antar talangnya udah dempetan aja. Kita berasumsi bahwa ini adalah bedengan seperti di sawah itu, kita anggap pokoknya sudah bedengan subur gitu bedengan aja. Subur ya. Nah, untuk satu meja ini yang ukuran 5 kali 7 50 cm kali 7 meter 7 meter ya. Kurang lebih biayanya 1 juta. 1 juta ya. Padahal ini total yang untuk 1008 ini ada berapa? 56 tanaman. 56 tanaman ada 18 meja ya. 18 meja. Berarti ya 18 jutaan untuk 18 juta meja. Untuk budidaya tanaman melon sebanyak 1008 ya, kurang lebih 1000 tanaman melon. Ya, ini luar biasa. Nanti mitra NASA di mana Anda berada ya bisa
bincang-bincang langsung ya, bisa lewat konsultasi atau apa ya. Ini bisa bagaimana cara membudidayakan, kemudian nanti tinggal kalau paranet itu nanti bisa menyesuaikan mau pakai gavalum atau mau pakai apa bambu ini atau bajaringan bambu atau bisa. bambu juga bisa nanti menyesuaikan dengan Kalau kantong. bambu biasanya biayanya cuman sepertiga atau Iya, seperempatnya. sepertiga, tapi kan untuk jangka kedepannya itu lebih ke gavalum. Gitu. Ini sudah umur 64 64 hari ya. Ini target per pohon ini, target per buah ini berapa, Mas? Untuk Ini hanya dibuahkan berapa? Satu ya? ini cuma satu ya, dan saya nggak pakai pruning atas ya. Jadi saya memang ingin mencoba kekuatan nutrisi itu sampai di mana. Nah ini memang baru satu, tapi kayaknya ini hampir 2 kilo udah masuk ini kayaknya. 2 kilo ya? Ini 2 kilo udah masuk. Jadi artinya ketika mau intensif ngejar beratnya buah, ini bisa nanti 30 daun potong di atas. Ini sengaja nggak saya potong, jadi alami tanamannya seperti apa gitu, kita pengen lihat seperti itu. Tapi ternyata juga sudah cukup ini, cukup besar lah bobotnya. Nah di pasaran itu ternyata juga nggak setiap konsumen itu menginginkan berat yang lebih ya? Dari 1,5. Ya. Ada bahkan ini pesanan yang golden itu mintanya malah di bawah 1 kilo, 0,8 sampai 0,9 kilo lah, seperti itu. Berarti kan bisa diprediksi ya, kalau satu ini ke rata-rata misalnya 1,5 ya, 1,5 kali 1.000 itu sudah 1,5 ton. 1,5 ton. Padahal satunya kalau organik ini harganya bisa sampai berapa? 20 sampai 25, tapi ini karena tanaman pertama kemarin sudah ada deal-deal 20.000, kayaknya ini udah 20.000 per kilo ya. Per kilo ya. 20.000 berarti 20.000 per kilo kali 1,5, hampir 20, hampir 30 juta ya. 30 juta sudah balik modal untuk 1.000 pohon kan 18 jutaan ya. 18 jutaan. Insya Allah. Padahal setahun dengan teknologi ini bisa 4 kali, maksimal 4 kali. Ya minimal 3 kali ya, 3 kali panen bisa. Nah, kalau memang ada betulin alat-alat itu mungkin 3 kali. 3 kali. Itu sudah cukup banyak waktu longgar gitu. Kalau mau intensif ya 4 kali lah. 4 kali setahun. Oke. Seperti itu. Ini kendala yang dihadapi, Pak. Ya. Ini kan perdana ya. Ya. Kemudian kan juga menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sini. Ya. Nah, kendala-kendala yang dihadapi dalam budidaya melon organik itu apa, Mas? Ya, melon organik. Yang pertama kalau melon ini, tanaman melon ini ya kutu putih itu pada saat musim ekstrim, apalagi kanan kiri kita ini adalah sawah terbuka dan tanaman jagung ada banyak ini yang menjadi inang kutu putih itu. Tetapi alhamdulillah kayaknya kutu putih kena BVR kayaknya nggak terlalu mengganggu sampai menghentikan pertumbuhan tanaman. Jadi ini masih bisa sampai panen kayak gitu. Yang utama itu kutu putih lah. Dari awal pembenihan sudah muncul karena kita pakai insect net 40 mesh itu masih nembus. Ternyata di tempat temen juga gitu, 50 mesh juga masih masuk. Lembut banget kutu putih. Hamanya itu ya, iya. Kalau penyakitnya apa? Penyakitnya yang paling bahaya. Tentu aja kalau musim ekstrim jamur ya. Nah, itu kita makanya pakai Glio, pakai Korin itu untuk ngatasi itu. Ya, seperti ini ya. Seperti karat daun barang ini ya yang paling. Tapi ini kalau usia yang seperti ini malah sebagai indikasi bahwa ini sudah matang. Ya. Sebagai tanda ya. Ini karena ini daun kalau bendera. Yang atas ini atasnya saya lihat hijau ya. Nggak ada serangan sama sekali ya. Luar biasa ini. Kalau ini kan daun-daun sudah tua ini sebagai penanda. Ini sudah masak biasanya kalau untuk tanaman melon terutama hone ya. Mungkin pemirsa bisa lihat ini di sini, Mas. Ya. Ini campuran apa yang digunakan. Terus nah, ini bisa taruh di atas biar nggak kena panas. Bisa pemirsa lihat, bisa dijelaskan oleh Mas Debi ini sistem kerja pemberian nutrisi pada
tanaman melon hidroponik. Ya, ini campuran-campuran ini apa saja, ya, Mas? Pemberian nutrisi ya, nutrisi baku ini ada 13 unsur ini, diramu di 2 tabungnya. Ember merah, ya. Ember merah ini. Jadi 13 unsur ya, N, P, K, Ca, Mg, kemudian boron, magnesium, sulfur, semuanya ini sudah ada di kanan kiri ini. Nah, kita menambahkannya berapa oleh karena di sini saya udah pakai otomatisasi, jadi ya dia akan otomatis menambah sesuai setelan ppm yang kita inginkan kayak gitu. Nah, biasanya ini ppm-nya berapa? Saya nggak pernah lebih dari 1000 ppm. 1000 ppm. Jadi kalau masa vegetatif saya pakainya maksimal itu 600 ppm. Jadi ini sangat ngirit sekali nutrisi yang kita pakai selama ini. Kemudian pada saat pembungaan sampai dengan pematangan saya maksimal paling 900 ppm. Jadi ini yang disebut dengan ramuan nasamik tadi. Nasamik, ya, embrio nasamik ya. Ya. Salah satunya ada Bultop, ya. Kemudian ada yang lain-lain. Nanti untuk jelasnya nanti. Ya. Ini ada 2 ember kanan, ada 2 ember kiri. Yang dua adalah untuk nutrisi, yang satu sebelah kiri dan kanan ini untuk naik turunkan pH ya. Itu pH down, ini pH up. Jadi pH-nya kita setel 5,5 sampai dengan 6,2. Dia akan otomatis dalam ring itu di dalam setiap harinya. Dia dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman melon di hidroponik sampai 6,2. Dan alat ini membaca setiap 10 menit. Jadi 10 menit ketika ada loncatan ring di luar itu dia akan menyesuaikan lagi seperti itu. Yang kita tinggal kontrol isinya ember ini jangan sampai kehabisan, itu aja. Nah, ini isinya ini ditambahi itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Ini 3 hari sekali. 3 hari sekali diisi penuh. Dengan diambilkan yang dari sini, Mas? Ya, ini stok. Kebetulan ini ya? Sudah ini kalau habis sudah panen, mau panen. Tinggal stok yang ada di ember kecil. Ini misalnya ini kan sudah panen ya, sudah panen semua. Ini kan masih, ya. Masih bisa digunakan nggak? Oh, sangat bisa. Tapi bisa, ya? Biasanya kalau sudah kena di akar itu kan ada zat alelopati. Jadi kalau seperti itu mending kita aplikasikan ke lahan luar. Kebetulan ada tanaman jeruk di luar, kita manfaatkan itu. Sangat bagus ini. Masih sangat. Jadi bisnisnya pupuk ini Tranasa dimanapun Anda berada ya, ini masih bisa digunakan terutama untuk tanaman-tanaman yang di luar. Nah, nanti kalau kita mau tanam lagi, kita meramu lagi. Ya. Jadi sisanya ini di luar kan ada tanaman-tanaman jeruk dan tanaman-tanaman yang lain itu bisa digunakan. Ya, kita cobain yang kelihatan sangat sudah matang sekali. Biar talinya bisa dipakai lagi, menghemat. Coba kita timbang. Ini bisa cara panennya kok harus seperti ini, mungkin bisa dijelaskan Mas Depi. Ini nggak tahu ya, kayaknya kesepakatan internasional harus kayak gini. Dan bendera dihilangin, melon ini cabangnya disisakan kurang lebih segini lah. Ini jangan sampai nanti ininya ini ke sini, karena ini bisa mempengaruhi kualitas biasanya kalau kalau untuk kualitas ekspor itu. Ini 1,3 lah. 1,3 ya. Biasa. Oke, kalau mau dites Pak Agus. 1,3. Bismillahirrahmanirrahim. Padat ya, dagingnya tebal. Ya, ini dagingnya tebal sekali. Pemirsa bisa lihat ini kelebihan melon hidroponik, dagingnya tebal, isinya sedikit. Nah, ini kan kalau makan segini luar biasa. Ini kalau bisa segini lagi lebih tegar. Dan dipastikan pakai sistem ini yang kita
kita terapkan di sini, teman-teman bisa buktikan kalau bisa datang ke sini, daging ini bisa dinikmati sampai titik di bawah kulit, jadi nggak ada yang keras sama sekali. Ya. Jadi bisa dimakan semua. Sampai sini nih ya Mas. Iya. Ya? Kalau biasanya 1 senti sudah keras ya, gitu. Ini nggak ada kerasnya lah pokoknya. Kalau mau sampai kulitnya juga nggak apa-apa. Nggak mau. Monggo kalau mau diicipi nggak apa-apa loh, bagus. Wah, ini 14 lebih yang kelihatannya. Coba. 16. Oh, ya loh. Terus enggak? 16 loh. Gue bilang 14 lebih, 16 nih. Karena dari rasanya kelihatan manis. Ya kan? Ya. Luar biasa. Sebenarnya ngetes meyakinkan untuk kemanisan ini sebenarnya di usia buah kira-kira 2 minggu itu sebenarnya sudah ada ini karakteristik bakalnya mau manis atau enggak. Jadi ini saat masih muda itu sering ketika sortir buah, jadi satu pohon kemarin ada 3, ada 4, saya sengaja memang untuk 1 yang dipertahankan. Jadi yang kecil-kecil itu dibuka sama anak-anak itu sampai habis, menikmati banget loh. Apa manis, ternyata manis. Ya. Sampai yang kecil ya. Iya. Tapi melengkapi tadi Pak, setelah polinasi manual itu berapa hari kelihatan? Ya. Itu sebenarnya di hari kedua sampai ketiga itu sudah kelihatan bunga betina yang kita polinasi dengan bunga jantan itu di hari ketiga itu sudah kelihatan. Artinya membesarnya signifikan kayak gitu. Kalau stuck dia nggak membesar ya itu udah berarti udah gagal. Tapi amannya mulai daun ke-7 itu sudah mulai dipolinasi aja sampai ke-13 ketika muncul itu. Nah, selebihnya 7 ya. Nggak usah dipolinasi. Mestinya dari daun ke-7 sampai ke-13 itu pasti ada yang nyantol. Kalau nutrisinya bener itu pengaruh juga. Itu. Nanti dari situ ada kalau dari 7, 13 misalnya ada yang nyantol jadi buah, nanti bagaimana cara untuk menyortir, ada sistem sortiran nggak? Iya. Dipangkas itu, tidak buahnya? Misalkan ada 3 atau 4, jadi sebetulnya masalah selera juga sih ya. Saya tidak mencabangkan cabang utamanya dari awal, tetapi 1 cabang itu. Ketika buahnya bagus, figurnya oke, 2 pun sebenarnya saya berani. Saya pernah 1 pohon itu 5 buah, gedenya sama 1,5 semua, tapi 5 buahnya 5 itu ya? Bisa. Ini kita sambil melihat kondisi tanamannya seperti apa, kayak gitu. Jadi nggak bisa untuk patokan. Menyesuaikan untuk sortasi buahnya ya, dilihat.